Raih gelar individu jadi bukti Mason Greenwood makin gacor bersama Getafe. Sejak memutuskan angkat kaki dari Manchester United dan pindah ke Getafe, penampilan Mason Greenwood semakin gacor. Teranyar, Greenwood mendapatkan penghargaan individu. Pemain berusia 22 tahun tersebut resmi bergabung dengan Getafe pada musim panas 2023. Mason Greenwood dipinjamkan Manchester United ke Getafe selama 1 musim untuk mengembalikan performanya, setelah 1,5 tahun absen bermain sepak bola. Di Getafe, Greenwood perlahan tetapi pasti mulai menemukan penampilan terbaiknya. Winger asal Inggris tersebut mulai aktif berkontribusi bagi tim asal kota Madrid tersebut. Kerja keras Mason Greenwood itu berbuah manis. Baru-baru ini, Greenwood memenangkan penghargaan individu. Beberapa saat yang lalu, Mason Greenwood resmi mendapatkan penghargaan pemain terbaik Getafe edisi Desember tahun 2023. Penghargaan tersebut menggunakan sistem voting dari seluruh fans La Liga. Setiap bulannya ada 5 pemain yang dinominasikan untuk mendapatkan penghargaan itu. Mason Greenwood mendapatkan vote terbanyak untuk edisi Desember tahun 2023, dan resmi memenangkan penghargaan tersebut. Mason Greenwood merasa bersyukur memenangkan penghargaan pemain terbaik tersebut. Para fans sangat berarti bagi saya. Saya merasakan sensasi yang luar biasa ketika saya mencetak gol pertama saya dan mereka bersorak bahagia untuk saya. Itu benar-benar berarti bagi saya, ungkap Greenwood. Cari penerus Eriksen, Man United korbankan pemainnya di Januari tahun 2024. Manchester United akan merombak tim di musim panas 2024 nanti. Dengan kehadiran investor baru Sir Jim Ratcliffe, Manchester United diduga akan belanja besar-besaran di mana semua lini bakal ada perubahan cukup drastis. Lini tengah juga tak luput dari perombakan oleh Ratcliffe musim depan. Selain Arthur Vermeeren, Manchester United juga menginginkan gelandang berbakat Portugal João Neves. Pemain 19 tahun itu diidik untuk menjadi penerus pemain senior Christian Eriksen. João Neves tampil luar biasa bersama Benfica sejak menembus tim utama musim lalu. Dia sudah jadi andalan di tim utama meski baru 19 tahun. Bakat besarnya juga membuat timnas Portugal sudah memberikan kesempatan main di level senior. The Mirror pada pertengahan Januari tahun 2024 melaporkan Manchester United terus memantau perkembangan João Neves dan berencana menyusun proposal untuk merekrutnya ke Old Trafford musim depan. João Neves membuat Manchester United kesengsem karena kemampuan yang lengkap untuk seorang pemain tengah. Dia piawai memberikan umpan, mematahkan serangan lawan dengan tackle-tacklenya, pintar membaca permainan dan punya kemampuan mencetak gol yang bagus lewat tendangan jarak jauh. Butuh dana besar untuk membajak Neves, klausul pelepasannya kabarnya mencapai 120 juta euro karena kontrak yang masih panjang di Benfica sampai Juni tahun 2028. Manchester United sudah mengatur siasat agar memuluskan jalan mendapatkan Neves di musim panas 2024. Mereka mencoba menjaga hubungan baik dengan Benfica di Januari tahun 2024 ini. Manchester United akan memberikan salah satu pemainnya kepada Benfica. Kedua klub sedang dalam pembicaraan lebih lanjut untuk transfer bek kiri Alvaro Fernandes. Manchester United bakal meminjamkan pemuda Spanyol itu selama 6 bulan dengan opsi kepemilikan permanen di musim panas 2024 nanti senilai 10 juta euro. Kepindahan Fernandes ini diharapkan bisa membuka jalan bagi Manchester United mendapatkan Neves. Setan Merah akan melobi Benfica agar mau menjual Neves tanpa perlu menebus klausul pelepasan. Manchester United akan sangat keberatan jika harus membayar klausul pelepasan Neves. Pasalnya di musim panas 2024, banyak posisi yang perlu diperbaiki. Lini depan dan belakang Manchester United juga perlu tambahan pemain baru karena musim ini mengkhawatirkan kinerja. Erik ten Hag sebut Manchester United butuh pemain yang ganas dan lapar seperti Karim Benzema. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengakui mereka membutuhkan pemain yang lapar. Ten Hag telah menetapkan kriteria yang dia cari dari setiap pemain baru. Jika Anda ingin tampil, Anda memerlukan pemain-pemain yang lapar, katanya. Untuk bursa transfer musim dingin 2024, belum ada pemain yang mendekat ke Old Trafford. Namun, Manchester United dikaitkan dengan ex-striker Real Madrid, Karim Benzema. Kami membutuhkan kepribadian dan pemain yang sangat lapar untuk memperjuangkan lencana dan klub ini, lanjutnya. Ini bukan soal disiplin, ini soal perilaku normal. Ini soal apa yang bisa Anda harapkan dari seorang profesional papan atas. Mantan striker Real Madrid itu meninggalkan Santiago Bernabeu musim panas lalu untuk bergabung dengan Al Ittihad dan sudah dikaitkan dengan pintu keluar bulan ini.
pemain berusia 36 tahun ini berada di akhir karirnya tetapi tetap menjadi salah satu striker paling mematikan di dunia saat ini. Benzema telah tampil 20 kali untuk tim Liga Pro Saudi musim ini, mencatatkan 12 gol dan 5 assist. Sementara itu, Setan Merah sedang mencari titik fokus baru dalam serangan mereka menyusul perjuangan Rasmus Højlund. Striker Denmark itu bergabung dengan klub dari Atalanta musim panas lalu tetapi sejauh ini gagal memenuhi tuntutannya. Manchester United memiliki masalah besar di lini depan mereka musim ini. Para pemain depan Setan Merah sangat kesulitan mencetak gol. Marcus Rashford yang selama ini menjadi andalan baru mencetak 3 gol di semua ajang untuk Manchester United musim ini. Jumlah itu menurun drastis. Rasmus Højlund yang baru didatangkan pada musim panas 2023 juga belum bisa diharapkan. Pemain asal Denmark itu masih sangat labil di lini depan. Ex-pemain Manchester United, Louis Saha pun memberikan saran kepada mantan timnya itu. Saha meminta Setan Merah untuk merekrut Karim Benzema dari Al-Ittihad. Si duta jalan sehat ogah cabut, rencana Man United di bursa transfer Januari bisa buyar. Anthony Martial, yang dijuluki duta jalan sehat oleh netizen Indonesia, dilaporkan menolak untuk pergi dari Manchester United pada bursa transfer Januari tahun 2024. Manchester United memanfaatkan bursa transfer Januari tahun 2024 untuk membersihkan skuadnya. Pemain-pemain yang dianggap kurang memberikan kontribusi selama beberapa musim terakhir dimasukkan ke dalam daftar jual. Sejauh ini, sudah ada 2 pemain yang didepak Manchester United. Mereka adalah Donny van de Beek dan Jadon Sancho. Keduanya sama-sama dilepas dengan status pinjaman ke klub lain. Van de Beek dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt, sedangkan Sancho dipulangkan ke Borussia Dortmund. Selain 2 nama tersebut, masih banyak pemain yang diperkirakan akan keluar dari Old Trafford. Salah satunya adalah Anthony Martial yang tak lagi punya masa depan di Manchester United. Kontribusinya untuk Manchester United terus menurun dari musim ke musim. Selain minim kontribusi dalam mencetak gol, dia juga kerap terlihat malas-malasan di atas lapangan hijau. Martial acap terlihat hanya berjalan atau jogging saat timnya dalam kondisi diserang. Maka dari itu, hal yang wajar bila Manchester United ingin melepas Martial. Terlebih, kontrak sang pemain akan habis pada musim panas tahun ini. Namun, menurut laporan dari Sky Sports, Martial ternyata menolak untuk pergi. Laporan tersebut mengeklaim bahwa striker berusia 28 tahun itu masih mau berjuang untuk masuk skuad utama Manchester United. Dirinya percaya bisa mengambil kembali tempatnya yang saat ini direbut Rasmus Højlund. Keputusan tersebut bisa membuyarkan rencana Manchester United. Diketahui Manchester United tengah memburu penyerang baru untuk menggantikan Martial. Ten Hag terancam dipecat Manchester United jika gagal capai target. Masa depan tampak cerah setelah musim pertama Erik ten Hag di Old Trafford, dengan Manchester United mengangkat trofi pertama mereka Piala Liga sejak 2017 dan mengamankan kualifikasi ke Liga Champions. Banyak pemain besar asal Belanda yang juga tampil dengan standar tinggi pada musim lalu. Lisandro Martinez membuktikan bahwa banyak orang yang meragukannya di lini belakang, sementara Christian Eriksen tampak sebagai pick-up yang terinspirasi dari agen bebas dan Casemiro memimpin dengan memberi contoh di ruang mesin. Namun, situasi Manchester United telah memburuk di berbagai bidang musim ini dan Ten Hag tampaknya tidak berdaya untuk mengubah keadaan tersebut. Banyak rekrutan barunya seperti Mason Mount dan Rasmus Højlund belum memberikan pengaruh. Manchester United terpuruk di Liga Champions ketika finish di posisi terbawah grup mereka dan juga berjuang keras di depan gawang. Ini merupakan musim yang suram dari awal hingga saat ini dan dengan adanya perubahan besar, spekulasi akan terus beredar mengenai posisi manajer. Pembelian 25% saham Manchester United oleh Sir Jim Ratcliffe diumumkan pada malam Natal. Pengambilalihan sebagian masih menunggu ratifikasi dari Liga Premier, meskipun Ratcliffe akan mengambil alih kendali penuh urusan olahraga di United setelah disetujui. Pembicaraan tentang Ten Hag yang kehilangan pekerjaannya selama musim ini telah mendingin. Namun, menurut mantan pemain sayap Manchester United, Lee Sharp, Ten Hag bisa dipecat jika gagal membawa timnya finish 6 besar. Sharp mengangkat 3 gelar Liga Premier selama 8 tahun bertugas bersama Setan Merah dan klaimnya bahwa ia hanya finish di 6 besar merupakan indikasi mengkhawatirkan betapa jauhnya United telah terpuruk. Hasil prem terburuk yang pernah ada bisa mengalahkan Ten Hag. Saya rasa tidak ada alasan untuk memecat Erik ten Hag sebelum akhir musim. Saya juga tidak yakin ada daftar kandidat bagus yang bisa diambil alih darinya, jika boleh jujur, kata Sharp dikutip Mirror. Manchester United siap tukar Facundo Pellistri dengan gelandang Sporting Lisbon.
Manchester United dikabarkan sudah melakukan pendekatan untuk mendatangkan gelandang bertahan Sporting Lisbon, Morten Hjulmand. Manchester United buka kemungkinan Hjulmand ditukar dengan pemain muda mereka Facundo Pellistri di bursa transfer pemain. Morten Hjulmand merupakan gelandang muda prospektif asal Denmark. Dia berteman dekat dan juga sudah menganggap gelandang Manchester United Christian Eriksen sebagai mentornya. Inilah yang bisa memuluskan Manchester United dalam rencana barter pemain dengan Sporting Lisbon. Hjulmand sendiri diketahui memiliki kontrak yang cukup panjang sampai 2028 nanti. Maka itu, Manchester United harus siap untuk menambah sejumlah uang dalam pertukaran antara Morten Hjulmand dengan Facundo Pellistri. Ini bergantung siapa pemain yang punya nilai pasar lebih tinggi. Sir Jim Ratcliffe selaku investor baru sudah siap membongkar skuad Manchester United, salah satunya di lini tengah. Dua gelandang senior Casemiro dan Sofyan Amrabat siap dilepas di Januari atau akhir musim nanti. Morten Hjulmand dinilai menjadi solusi yang pas untuk mengatasi krisis di lini tengah Manchester United. Manchester United harus siapkan uang 69 juta pounds. Kalau Sporting setuju barter, nilai ini tentu bisa turun sesuai harga yang disetujui. Soal Facundo Pellistri, Hjulmand langsung memukau di debut bersama Sporting Lisbon di Liga Portugal. Dia berhasil cetak 1 gol dan assist dari 13 laga sebagai starter di Liga Portugal.